Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang materi bagaimana menentukan sumbu simetri dan nilai optimum pada persamaan kuadrat. Ini adalah matematika SMP untuk kelas 9. Nilai diskriminan harus kita perkenalkan dulu sebelum kita masuk untuk menentukan nilai optimum maupun sumbu simetri dari fungsi kuadrat. Nilai diskriminan adalah merupakan nilai pembeda umumnya pada persamaan kuadrat ya, yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Diskriminan dilambangkan dengan simbol D besar, di mana dapat ditentukan nilai D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Di sini dalam bentuk kuadratnya adalah bentuk umum ya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka nilai diskriminannya dapat kita tentukan dalam bentuk persamaan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. 4AC ini artinya 4 kali A kali C. Kemudian jenis akar persamaan kuadrat dapat ditentukan berdasarkan nilai diskriminan yang sudah ditentukan tadi ya. Jika D lebih besar 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar bilangan real yang berlainan. Jadi akarnya ada dua. Ya, dua berupa bilangan real dan berlainan. Kemudian jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai sebuah akar bilangan real atau disebut akar kembar. Kemudian jika D lebih kecil 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar bilangan. Contoh 1. Untuk D lebih besar 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar bilangan real berlainan. Contohnya misalnya kita tahu bahwa akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 3. Sehingga di sini kita tahu bahwa dua akar bilangan real tersebut berupa bilangan yang berlainan. Ya, jadi yang satunya X1 itu sama dengan negatif 2, kemudian yang satunya yaitu X2-nya sama dengan negatif 3. Materi ini sudah kita pernah pelajari, yaitu pada saat kita belajar tentang persamaan kuadrat. Nanti bisa ditengok lagi pada video-video sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Kemudian di sini kita akan coba cek apakah nilai D-nya itu lebih besar 0 atau tidak. Karena akar-akar ini kita tahu untuk X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 ini mempunyai dua akar yang berlainan, gitu ya. Maka kita akan coba cek bagaimana nilai D-nya. Karena di sini persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 itu adalah A-nya 1, B-nya 5, dan C-nya 6, maka kita punya untuk D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC akan menjadi B-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 6. Jadi tanda dot atau titik di sini adalah perkalian. Ya. Kemudian kita hitung 5 kuadrat 25, negatif 4 kali 1 kali 6 adalah negatif 24. Jadi D-nya sama dengan 25 dikurangi 24. Hasilnya berapa? 1. Ya, betul. Sehingga sudah terbukti bahwa ini persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 itu mempunyai dua akar berlainan. Dapat kita selidiki juga bahwa D-nya ternyata memang benar lebih dari 0.
Jadi di sini kita simpulkan lagi, karena D lebih besar 0 berarti benar jika kedua akar tersebut real dan berlainan. Kemudian kita masuk contoh 2. D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai sebuah akar bilangan real atau disebut akar kembar. Ya, kita lihat akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16 sama dengan 0 adalah X1 dan X2-nya sama, yaitu sama dengan 4. Ya, X1 dan X2-nya sama dengan 4, yaitu dua akar kembar. Ya, toh? Kemudian kita akan buktikan apakah benar D-nya itu sama dengan 0. Kita punya A sama dengan 1, B sama dengan negatif 8, dan C sama dengan 16 untuk persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16 sama dengan 0 ini. Nah, ya, jadi kita tahu A, B, dan C-nya masing-masing. Kemudian kita akan hitung D-nya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Maka kita akan hitung B-nya adalah negatif 8, berarti negatif 8 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 16. Hasilnya adalah negatif 8 kali negatif 8 itu hasilnya 64. Hasilnya positif ya. Kemudian negatif 4 kali 1 kali 16 adalah negatif 64. Sehingga hasil D-nya itu dari perhitungan adalah 64 dikurangi 64 sama dengan 0. Ya, jadi betul. Kalau D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar kembar. Nah, sudah kita buktikan ya. Jadi kalau D lebih besar 0, maka kedua akar adalah bilangan real dan berlainan. Kalau D sama dengan 0, maka kedua akar adalah akar kembar. Kemudian kalau D lebih kecil 0, berarti tidak mempunyai akar bilangan real. Sekarang kita masuk contoh 3, yaitu yang D lebih kecil 0. Maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar bilangan real. Akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat tambah X tambah 2 sama dengan 0, ini tidak bisa ditentukan akar-akarnya berupa bilangan real ya. Kemudian kita coba cek nilai D-nya, kita punya A sama dengan 3, B sama dengan 1, dan C sama dengan 2. Maka D-nya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali 2. Ya toh? B-nya 1 kuadrat dikurangi 4, ini rumusnya 4, kali A-nya 3, C-nya 2. Sehingga 1 dikurangi 24. Jadinya negatif, ini harusnya negatif 23 ya. Jadi D lebih kecil 0, maka benar jika persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar bilangan real. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri sebuah parabola dapat ditentukan dengan rumus X optimum sama dengan negatif B per 2A. Kemudian untuk nilai optimumnya dapat ditentukan sebagai nilai Y pada sumbu simetri parabola, yaitu Y optimum sama dengan negatif D per 4A. Atau kita juga bisa menentukan Y optimum itu dengan memasukkan nilai X optimum yang sudah ditemukan tadi ke dalam persamaan kuadrat. Jadi kita coba lihat titik puncak parabola ya. Titik puncak parabola untuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu adalah titik di mana X-nya optimum, Y-nya optimum. Jadi koordinat pada X optimum dan Y optimum. Yaitu bisa kita tulis sebagai negatif B, 2A, negatif D per 4A. Ini merupakan titik puncak parabolanya. Jadi titik puncak parabola itu juga pada sumbu simetri ya. Pada sumbu simetri di tengah-tengahnya. Contoh yang pertama. Kita punya parabola Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 8X dikurangi 1. Maka kita punya nilai A sama dengan 2, B sama dengan 8, dan C sama dengan negatif 1.
Setelah kita gambar melalui Desmos ya, ini Bu Guru menggunakan Desmos, kita punya grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola yang merah ini. Kemudian dia terbuka ke atas karena A-nya positif ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y mestinya positif juga. Oh, sorry, negatif 1 ya, tapi ini tidak kelihatan. Negatif 1 karena C-nya negatif 1. Oke. Kita akan cari sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya yaitu X optimum sama dengan negatif B per 2A. Sebenarnya di sini sudah kita hitung ya, sama dengan negatif 2 ya. Di dalam aplikasi atau apa Desmos yang kita gunakan ini bisa sudah menghitung nilainya. Tapi kita hitung manual dulu ya. Jadi kita masukkan negatif B-nya itu 8 dibagi 2 kali A. A-nya 2, berarti 2 kali 2 sehingga ketemunya adalah negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Jadi nilai optimumnya udah ketahuan ini. X sama dengan negatif 2. Dan di sini kelihatan, ini yang hijau ini kan sumbu simetri ya. Jadi X-nya adalah negatif 2. Cuma negatif 2, berapa nanti mestinya ketemu negatif 9 ya. Karena di gambar ini tepat titik puncaknya adalah negatif 2, negatif 9. Tapi kita cek dulu, kita lihat. Masih di contoh 1 kita coba lihat lagi. Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 8X dikurangi 1. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan negatif 1. Di sini kita lihat lagi. Nah, garis merah yang tebal itu merupakan tadi apa? Sumbu simetri, yaitu di garis X sama dengan negatif 2. Kita akan cari nilai optimumnya. Y optimum sama dengan negatif B per 4A. Berarti kita pakai rumus tadi ya, D itu B kuadrat dikurangi 4AC, kita hitung. B kuadrat berarti 8 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Dibagi 4 kali A. Nah, sekarang kita hitung, 8 kuadrat itu 64, negatif 4 dikali 2 adalah negatif 8, dikali negatif 1 berarti positif 8. Berarti negatif 64 ditambah 8 dibagi 8, sama dengan negatif 9. Nah, jadi betul ya, negatif 9. Jadi titik balik minimumnya, yaitu karena ini menghadap atau terbuka ke atas kan mestinya titik baliknya di bawah ya. Titik balik minimumnya adalah negatif 2, negatif 9. Jadi ini sudah sesuai dengan gambar yang kita eksplorasi di Desmos. Atau juga bisa pakai GeoGebra ya. Nah, di sini adalah titik balik minimum, yaitu di titik 2, negatif 2, negatif 9. Namun, kita juga bisa menentukan Y optimum itu tidak dengan rumus yang panjang begitu, tapi kita kan sudah menemukan tadi X optimumnya. Kita bisa pakai X optimum kan tadi ketemu negatif 2 ya, tadi negatif 2. Maka kita punya Y optimum sama dengan 2X kuadrat ditambah 8X sama dengan 1. Kita masukkan nilai fungsi X optimum itu X optimumnya sama dengan negatif 2. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga kita punya 2 kali negatif 2 kuadrat, karena ini X ya, berarti negatif 2 kuadrat ditambah 8 kali X, berarti 8 kali negatif 2 dikurangi 1. Yang teliti mengerjakannya ya. 2 kali negatif 2 kuadrat, berarti 2 kali 4. Ditambah 8 kali negatif 2 dikurangi 1. Kita coba lihat. 2 kali 4 sama dengan 8, 8 kali negatif 2 sama dengan negatif 16, kemudian dikurangi 1. Ya, hasilnya adalah negatif 9. Jadi sama ketemunya ya, nilai optimum atau nilai titik balik minimumnya adalah negatif 2, negatif 9. Jadi silahkan mau cari pakai cara yang dengan rumus D atau juga memasukkan nilai X optimum ke dalam persamaan kuadrat, itu boleh saja. Contoh yang kedua, Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Di sini kita punya nilai A-nya sama dengan negatif 2, kemudian B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 3.
gambar grafik fungsi kuadratnya dengan Desmos kita bisa menentukan memasukkan nilai A-nya sama dengan negatif 2 dengan cara menggeser slidernya ya. Kemudian B-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan 3. Maka kita temukan bahwa grafik fungsi kuadrat ini terbuka ke bawah. Ya. Kemudian sumbu simetrinya itu pada X sama dengan berapa? Kalau digambarin kan sudah kelihatan ya, X sama dengan 1. Titik puncaknya adalah 1,5. Kemudian titik potong grafik itu fungsi kuadrat itu ada di titik 0,3, yaitu titik positif. Karena apa? C-nya positif. C-nya positif 3, jadi titik potongnya 0,3. Kita akan coba cek sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri yaitu pada X optimum, yaitu X optimum sama dengan negatif 4 per 2A. Karena B per 2A ya, berarti negatif 4 per 2 kali negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 per negatif 4 sama dengan 1. Jadi X optimumnya 1. Kemudian kita tentukan, nah ini grafik. Pada grafik kita gambarkan garisnya, yaitu, nah ini tadi awalnya, kemudian garis sumbu simetrinya adalah yang berwarna merah, kemudian kita sebut sebagai sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan 1. Kita lanjutkan untuk contoh 2, kita akan mencari nilai Y optimum dari persamaan Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Kita punya A sama dengan negatif 2, B-nya 4, dan C-nya 3. Maka gambarnya masih seperti tadi ya. X-nya sama dengan 1. Nah, kita cari nilai optimumnya, di mana Y optimum sama dengan negatif D per 4A. Berarti kita pakai rumus ya, negatif B kuadrat dikurangi 4A kali C dibagi 4A. Jadi kita masukkan satu per satu. B-nya itu 4, berarti 4 kuadrat, dikurangi 4 kali A kali C. 4 kali negatif 2 kali 3 dibagi 4 kali negatif 2. Kita hitung lagi. Berarti negatif 16, karena ini negatif 4 dikali 2, negatif 2, positif 4, positif 8. Positif 8 kali 3 yaitu positif 24. Berarti kita tambahkan, dibagi negatif 8. Hasilnya adalah negatif 40 dibagi negatif 8, hasilnya positif 5. Jadi Y optimumnya positif 5. Oke, sehingga titik baliknya adalah X optimum per Y optimum yaitu 1,5. Ini titik balik maksimumnya. Karena terbuka ke bawah kan titik baliknya titik balik maksimum, yaitu 1,5. Selanjutnya, kita sebenarnya bisa menghitung lagi ya. Menghitung lagi dengan cara memasukkan nilai optimum tadi X sama dengan 1 ke dalam persamaan kuadrat. Y optimumnya adalah negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Ini persamaan awal dari persamaan kuadrat yang kita punya. Kita masukkan X-nya sama dengan 1, berarti negatif 2 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1, berarti 4 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 2 ditambah 4 ditambah 3, hasilnya adalah positif 5. Jadi, titik balik maksimumnya adalah 1,5. Hasilnya akan sama, walaupun dengan cara yang berbeda. Jadi, anak-anak boleh memilih mau cara yang mana. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Kita akan melihat sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai D dan A. Jika D kurang dari 0 dan A lebih besar 0, ini mestinya grafik fungsi kuadrat menghadap ke atas. Tetapi posisinya bagaimana? Nah, kita lihat gambar grafik fungsinya. Nah, di sini grafik fungsi karena D lebih kecil 0, itu dia tidak memotong sumbu X. Karena tidak punya akar-akar real ya tadi ya, tidak memotong sumbu X. Kemudian kalau A-nya lebih kecil 0, berarti dia menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi dia ada di bawah sumbu X, tapi tidak menyentuh sumbu X.
Ya, karena D-nya 0. Nah, tidak punya akar-akar bilangan real. Oke, sekarang kalau D-nya sama dengan 0. Untuk A positif, nah, atau A positif, maka dia akan mempunyai titik puncak pas pada sumbu X. Ya, titik puncak pas pada sumbu X atau berhimpit. Nah, berhimpit pada sumbu X. Kemudian grafiknya menghadap ke atas parabolanya ya. Untuk D sama dengan 0, A lebih besar 0, maka menghadap ke atas. Karena ini A-nya sama lebih besar 0, pasti menghadap ke atas. Kemudian kalau A-nya lebih kecil 0 bagaimana? Kalau A-nya lebih kecil 0 berarti menghadap ke bawah. Atau terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi titik potong terhadap sumbu X, nah ini ada di titik puncaknya. Ya, pas titik puncak parabola berada pada sumbu X. Kita lanjutkan untuk D lebih besar 0. Tadi kalau D lebih besar 0 itu kan mempunyai akar-akar yang real dan berlainan ya. Nah, akar-akarnya itu kan titik potong terhadap sumbu X-nya. Sehingga untuk A lebih besar 0 dia akan menghadap ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Ya, ini di titik yang sebelah kiri dan titik yang sebelah kanan. Kalau D-nya lebih besar 0 tapi A-nya lebih kecil 0, maka dia juga memotong sumbu X di 2 titik. Nah, tetapi grafiknya menghadap ke bawah. Titik potongnya di sini. Ya, di sini dan di sini. Oke. Seperti itu. Jadi ini sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, kita lihat berdasarkan nilai D-nya, juga berdasarkan nilai A-nya. Oke, sepertinya sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran materi yang lain. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.